Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum tim kami memaparkan lebih lanjut, perbolehkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Alan Samura, kemudian di sisi kiri, Saya Muhammad Fauzan, dan di sisi kanan, Saya Michael Ginting. kami delegasi debat dari Kampus Presiden University Cikarang yang akan menyampaikan standing position. Debat kami secara bergiliran, dimulai dari saya, lalu Ginting, dan kemudian Fauzan, dan kemudian akan ditutupi oleh saya sendiri. Setelah menimbang, memperhatikan, dan mengingat arahan terkait tema debat yang harus kami ajukan, saya membacakan standing position dari delegasi Presiden University. Kami menempatkan diri sebagai tim kontra yang akan meninjau kembali pentingnya perlindungan data pribadi. Maka kami menolak upaya pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Ada dua aspek. Pertama-tama, mari dudukan definisi NIK dan NPWP dalam kerangka definitif yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dan 4 Peraturan Ditjen Pajak nomor 6 2024 yang mana bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sementara NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan definitif tersebut, sebelumnya kita bisa memahami bahwa keduanya memiliki kesamaan makna, yakni eksistensinya sebagai data pribadi, tetapi memiliki perbedaan dalam fungsinya, di mana NIK sebagai penanda atau identifikator yang unik dari individu atau orang atau warga negara Indonesia. Sementara di sisi lain NPWP adalah penanda seorang wajib pajak yang bisa dipahami individu dan belum tentu wajib pajak, dan wajib pajak juga belum tentu individu. Secara fungsional, NPWP akan menyimpan kecocokan data dari individu atau orang dan menyimpan data kepemilikan harta dan keuangannya. Dari sinilah duduk perkara itu terjadi. Ketika kita bicara NPWP dan NIK yang akan diintegrasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita membicarakan identitas atau data diri seseorang yang data diri atau data pribadi seorang individu saat ini dipahami sebagai a new oil. Sebagaimana diucapkan Presiden Jokowi pada pidato kepresidenannya 2 tahun lalu, menggambarkan bagaimana urgensi dan pelindungan kedaulatan individu atas data pribadinya. Syukur alhamdulillah, negara mulai hadir dalam melindungi data kita dengan pendekatan kebijakan, yakni dengan regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung besar utama upaya perlindungan data pribadi kita sebagai masyarakat. Namun, integrasi antara NIK dan NPWP malah akan menimbulkan kegamangan hukum dengan memudarkannya kepastian hukum atas data pribadi yang oleh UU PDP dilindungi. Dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022, pada bab 3 pasal 4, kita mendapati bahwa data yang menjadi objek dilindungi, keamanan dan pengelolaannya dengan kebijakan ini terbagi menjadi 2 pasal. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa ada data pribadi bersifat spesifik yang salah satunya ditandai dengan poin F tentang data keuangan pribadi, dan pada pasal 3 dijelaskan bahwa data pribadi bersifat umum yang salah satunya ditandai dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Bisa kita pahami bahwa pada pasal 4 ayat 2 secara spesifik, NPWP termasuk di dalam sana. 16 angka numerik yang dimiliki para wajib pajak ini mengandung informasi tentang data keuangan individu. Dan pada pasal 4 ayat 3 kita juga bisa mengidentifikasi dengan jelas yang dimaksud adalah data pribadi dalam KTP atau di bawah NIK. Di sini polemik lain terjadi, di mana tidak jelas posisi NIK pasca diintegrasikannya dengan NPWP, di mana NIK akan mengandung bagian-bagian yang secara fungsional menyimpan informasi keuangan individu yang semestinya hanya didefinisikan sempit pada data pribadi spesifik.
Fenomena pluralisme hukum ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan, akan menimbulkan konsekuensi formil yang secara hukum menyalahi asas perlindungan data pribadi yang tertulis pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3 Poin B, yakni kepastian hukum. Adapun undang-undang lain terkait Perpres 83 tahun 2024 sampai PMK nomor 112 tahun 2022 dan PMK nomor 136 tahun 2023 serta Peraturan Dirjen Perpajakan nomor 6 tahun 2024 sampai pada payung utama agenda ini, Undang-Undang nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tidak didapati definisi yang pendudukan perkara formil ini. Bahkan dalam Undang-Undang 7 2021 juga tidak menimbang adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika tetap dipaksakan upaya penginvasian data pribadi spesifik, dalam hal ini NPWP ke dalam data pribadi umum, yakni NIK, akan menimbulkan konsekuensi yang praktis. Kita mengetahui bahwa NIK sebagai data pribadi umum kita sudah banyak kita integrasikan dengan nomor telepon dan berbagai keperluan digital pribadi lainnya. Dengan menginvasikan NPWP ke dalam NIK, hanya akan menimbulkan keadaan khusus yang mengganggu kedaulatan kita sebagai pribadi individu dan sebagai masyarakat. Contohnya di mana hak subjek data pribadi yang kita semua sang subjek pemilik data yang awalnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi, melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data pribadi atau informasi, serta mendapatkan akses dan salinan data, mengakhiri, menghapus, dan memusnahkan data pribadi lainnya, sebagaimana disampaikan pada pasal 5 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat ditangguhkan, bahkan dapat dieksepsi haknya demi kepentingan negara, sebagaimana dijelaskan pada pasal 15. Tentu secara hipotetik, ini mungkin mengingat kepentingan dasar dari NIK yang sudah terintegrasi dengan NPWP dapat ditangguhkan haknya karena kepentingan negara atas data yang disimpan dalam fungsi NPWP. Sekali lagi, jika integrasi ini dipaksakan, maka memerlukan reformasi dan dikeluarkannya peraturan baru untuk melindungi regulasi ini, yang bentuknya setara atau bahkan di atas undang-undang secara hierarki perundang-undangan, sebagaimana pada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan. Dan proses legalisasi ini bukan hal mudah dan efisien. Hal demikian memerlukan ongkos politik dan ekonomis. Tentu saja hal ini kontradiktif dengan tujuan awal, yaitu melakukan harmonisasi peraturan perpajakan untuk menciptakan efisiensi, tapi hanya menimbulkan masalah formil baru dan perlu adanya upaya legislasi susulan yang memakan waktu dan biaya lebih. Berbicara mengenai waktu dan biaya yang sudah kadung tidak efisien, upaya integrasi ini jika dipaksakan pun akan memerlukan hal-hal material yang sifatnya menguras anggaran negara. Suatu proyek yang awalnya mengupayakan peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh pajak, malah menghabiskan anggaran negara dengan hal yang belum tentu menjanjikan. Mengenai niat awal dari upaya pengintegrasian NIK dan NPWP ini, yang diketahui adalah upaya untuk meningkatnya efisiensi dan peningkatan kepatuhan pajak, perlu dicatat kawan-kawan sekalian. Hal ini bukanlah satu-satunya cara. Alih-alih melakukan gebrakan yang inefisien dan cacat formil seperti ini, lebih bijak lagi jika negara memperbaiki dulu birokrasi dan masalah integritas. Karena munculnya NIK NPWP menuansakan regulasi yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Alih-alih mengejar bolong-bolong kepatuhan pajak di level atas, regulasi NIK NPWP malah melakukan fokus pada WPOP atau wajib pajak orang pribadi yang kita pahami selama ini menyerang warga negara kelas menengah. Telah diuraikan secara panjang lebar aspek formil dan materialnya, bahwa berbicara pajak ini memang bukanlah sederhana. Dengan adanya badan seperti konsultan pajak, upaya lari dari pajak atau tax avoidance ini bukanlah hal yang asing bagi warga negara yang berpenghasilan berkali-kali lipat dari angka wajib pajak. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi dua data pribadi menjadi tunggal, membawa data pribadi seperti NIK ke jurang kerawanan perlindungan data pribadi. Kegambangan formil yang menimbulkan ketidakpastian hukum jelaslah hal yang menyalahi asas perlindungan data pribadi ini sendiri.
inefisiensi yang muncul dari upaya yang digadang-gadang menjadi inovasi baru malah memberikan nuansa ketidakadilan sekaligus merugikan segelintir masyarakat kelas menengah. Maka integrasi NIK dan NPWP bukanlah solusi yang tepat karena ada sistem yang perlu dibenahi untuk kemaslahatan bersama. Sekian dan terima kasih.